Nah, korosi itu apa sih? Secara kasat mata, kita bisa lihat kalau korosi itu perkaratan ya teman-teman. Tapi secara istilah, korosi itu adalah kerusakan logam akibat reaksi kimia, yaitu reaksi redoks antara logam dari berbagai zat di sekitarnya yang menghasilkan senyawa yang tidak dikehendaki. Contohnya, paku yang mulai berkarat. Nah, benar banget tuh teman-teman yang dibilang Ara, kalau korosi ini adalah reaksi yang terjadi karena reaksi redoks. Karena reaksi redoks pastinya di sini akan ada yang teroksidasi dan ada yang tereduksi. Yang teroksidasi ini sudah pasti logamnya ya teman-teman, dan yang tereduksi ini bisa senyawa lain seperti udara atau O2 dan air atau H2O. Proses terbentuknya korosi sendiri termasuk dalam elektrokimia. Nah, elektrokimia itu sendiri artinya adalah proses terjadinya reaksi redoks, reduksi oksidasi secara spontan. Contohnya, korosi pada besi akan membentuk oksida besi. Nah, besi yang sudah teroksidasi dari oksigen yang ada di udara itu bakal membentuk korosi. Teman-teman bisa lihat ya reaksinya di bawah ini. Kita bisa lihat kalau hasil EO-nya adalah plus 84, yang berarti dia reaksi spontan ya teman-teman. Faktor korosinya ada banyak ya teman-teman, ada 5. Nah, yang pertama itu adalah konsentrasi O2 dan H2O. Nah, ini maksudnya ketika kadar O2 dan H2O itu semakin banyak, berarti besi itu atau logam akan semakin mudah untuk terkena korosi. Yang kedua itu adalah banyaknya zat elektrolit. Nah, ketika zat elektrolit ini semakin banyak, itu tuh akan mempercepat proses korosi karena zat elektrolit ini bisa menghantarkan listrik, di mana reaksi redoks itu adalah reaksi yang juga menghantarkan listrik atau membutuhkan listrik gitu ya teman-teman. Dan yang ketiga itu ada pH. pH ini ketika semakin asam pH, logam itu akan semakin cepat untuk terkena korosi. Kalau suhu, yang keempat adalah suhu ya teman-teman. Nah, kalau suhu ini sama seperti hukumnya laju reaksi, ketika suhu itu semakin tinggi, maka korosi itu akan semakin mudah terpapar gitu. Jadi logamnya akan semakin mudah terpapar oleh korosi ketika suhu itu lebih tinggi. Nah, yang terakhir itu adalah efek galvanic coping, yaitu dimana ketika logam ini atau besi itu didekatkan dengan logam yang kurang reaktif, itu dia akan lebih cepat terkena korosi, begitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada dampak. Dampak dari korosi itu banyak banget ya. Salah satunya adalah hilangnya integritas mekanik serta kegagalan struktural dan kerusakan pada komponen logam. Nah, tapi korosi logam juga bisa banget nih nimbulin kontaminasi yang merugikan kesehatan kita. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya kan, gimana sih caranya kita untuk menghilangkan korosi atau karat yang sudah ada di logam yang sudah kita punya. Nah, sayangnya korosi ini nggak bisa dihilangin teman-teman, tapi kita bisa mengontrol korosi itu dengan cara pengendalian korosi. Jadi pengendalian korosi itu ada 3, yaitu pelapisan, perlindungan katodik, dan juga inhibitor. Nah, yang sekarang kita bakal coba untuk pelapisan. Nah, kita di sini mencoba untuk melapisi Fe atau besi dengan Mg atau magnesium. Nah, pertanyaannya, bisa nggak sih Mg ini melindungi Fe dari korosi? Jawabannya bisa ya teman-teman. Karena kalau kita lihat di deret volta yang sudah aku kasih di atas ini, letak Mg itu dia lebih ke kiri daripada Fe, sehingga dia lebih mudah untuk teroksidasi dan lebih mudah untuk terkena korosi. Sehingga ketika Fe dilapisi dengan Mg, itu yang akan kena korosi duluan adalah Mg. Jadi si Fe atau si besinya ini bakal terlindungi karena yang kena korosi ini adalah lapisan luarnya, yaitu Mg.